Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah selesai kita salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita kirimkan pada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pembahasan kita di bab muamalah yang minggu kemarin kita membahas babul khiyar. Pembahasan tentang hak membatalkan atau melanjutkan transaksi jual beli. Itu salah satu di antara bentuk syariat dalam Islam. Adanya hak dari seseorang ketika melakukan transaksi, melanjutkan atau membatalkan transaksi yang sudah dilakukan itu. Ada 4 hadis yang dalam babul khiyar sudah kita bahaskan. Ya. Hadis yang menjelaskan tentang melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli. Misalkan pada hadis pertama, hadis 846, ya. Idza tabaya'a rajulani, bila mana 2 orang manusia bertransaksi jual beli, fakullu wahidun minhuma bil khiyar, maka masing-masing mereka itu punya hak khiyar, ma lam yatafarraqa, selama keduanya masih berada di tempat yang sama, belum berpisah keduanya, maka pada saat itu berlakulah bagi mereka hak khiyar. Wa kana jami'an, dan keduanya masih berada di majlis yang sama. Itu sudah kita bahas panjang lebar Bapak dan Ibu-ibu. Ternyata dari sisi syariat itu adalah bahagian dari usaha menjaga jangan sampai silaturahim putus dan jangan sampai ada yang terzalimikan. Transaksi jual beli itu Bapak dan Ibu-ibu mesti transaksi yang taradin kan. Sebagaimana dalam Quran surat keempat ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Tuh pada ibu-ibu. Jadi prinsipnya jual beli itu mesti taradin. Karena taradin itu musyarakah, ya, kaduanya mesti redha samu redha. Tidak ada yang terzalimi dan keduanya merasa senang ketika selesai transaksi jual beli. Kira-kira itulah di antara hikmah. Kenapa ada hak melanjutkan
atau membatalkan transaksi yang sudah dilakukan itu. Itu kan? Nah, selama belum terpisah keduanya, maka keduanya bisa melakukan apa namanya, membatalkan atau melanjutkan jual beli. Maka Bapak dan Ibu-ibu, secara sederhana dapat dikatakan khiyar itu hak yang dimiliki seseorang yang melakukan transaksi jual beli untuk menentukan pilihan, meneruskan jual beli atau membatalkannya. Parisonyo barang awak adonan kira-kira lah rusak misalkan. Alam pun tak jadi kodoh. Icibuanyo kayak hati misalkan cibuanyo radionyo dijualnya itu kira ndak amuah hidup dengan. Berlakulah situ hak khiyar supaya transaksi itu taratin kan. Jangan tiba di rumah beko ndak no. Balinyo baju kawak kira panjang sabalah kakinya kan. Maka selama masih berada dalam majlis itu, maka masih berlakulah hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Dalam agama Bapak dan berdasarkan beberapa hadis itu, kata para ulama, ada 3 macam khiyar. Aku nak dudukkan kini. Ada 3 macam khiyar. Ya, melanjutkan atau membatalkan itu, ya, ada 3 macam khiyar. Tekan ayo, khiyar itu melanjutkan atau tidak jadi atau tidak jadi. Sudah awak balik radio di kadai sudah periso-periso kan, mau tidak jadi. Bolehkah itu? Boleh selama ada kesepakatan, dan kesepakatan itu yang disebut dengan hak khiyar. Pertama namanya khiyar majlis. Yang kedua ada namanya khiyar syarat. Yang ketiga ada khiyar aib. Ada 3 macam khiyar itu. Di melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli itu hak pilih seseorang. Khiyar pertama namanya khiyar majlis. Yang kedua namanya khiyar syarat. Yang ketiga namanya khiyar aib. Pemahaman itu dikembangkan dari hadis-hadis yang disampaikan Nabi tadi. Ya. Jadi fikih muncul belakangan. Karena al-fiqhu bimakna al-fahmu kan. Fikih itu artinya pemahaman. Pemahaman para ulama berdasarkan dalil yang ada, Quran dan hadis kan. Pertama ada yang disebut dengan khiyar majlis. Yang dimaksud dengan khiyar majlis, hak seseorang penjual atau pembeli, keduanya itu melanjutkan atau membatalkan jual beli selama masih berada dalam majlis akad itu, selamanya masih berada di tempat itu. Segan katik dibuatnya syarat keluar pintu tak boleh dibalikkan. Itu contoh. Kalau itu. Jadi salamonya masih di tampai tujuh baru. Awak balik lado misalkan. Masih
situ jua baru atau harus dipenuhi itu khiyar majlis, kebebasan untuk memilih bagi penjual atau pembeli melanjutkan, melangsungkan atau membatalkan jual beli selama masih berada di majlis. Makanya khiyar majlis, selama masih situ jo baru kadangnya dia uang misalkan lalu pariso sadualahnya tibonya di Padang misalkan, atau dari sisi khiyar majlis sudah tak ada lagi hak pilih karena sudah berada di luar majlis itu kan. Apabila keduanya sudah terpisah, maka hilanglah khiyar majlis sehingga perubahan dalam transaksi tak bisa dilakukan. Nah ya kan, lihatnya radio awak rancak, lihatnya TV lah preso cukui kan. Nah, jadi lah alah arago segitu. Jadi baunya pulang. Tiba beko di rumah ndak dan ndak jadi doh. Ndak itu ndak taratim. Itu sudah melanggar. Kan? Apalagi balinya baju lai sorongannya 2 hari ndak jadi bali doh. Itu namanya khiyar majlis. Bagi awak yang menggalih supaya berkahnya buat mode itu. Kalau ada orang Bali, kalau lah preso lah dulu, kalau lah nado tiba di rumah pun bisa le doa. Ya kan? Lagi beli godok kan Nabi separuh dah jadi. Khiyar majlis selama masih dalam satu majlis. Supaya apa pada ibu-ibu? Supaya prinsip jual beli dalam surat An-Nisa itu tapi karena awak kepada ibu-ibu menggalih itu bukan cari labonan banyak saja, tapi nan penting menggalih mencari keberkahan yang banyak. Ya. Makanya selama tidak ada khianat di antara orang yang bertransaksi, makanya kalau awak menggalih awak jalih barangku buruk kecil yang buruk. Karena cak orang kadang kini bang ko barang orang cak, iko bang kurang cak lo, ko kurang cak lo. Mau tanya sekali tanya nama nang kurang rancak sedolahnya. Sabu saya dia aku kelasnya kok kurang setting. Kalau gaya jual beli pembeli zaman modern kini sudah senang cara seperti itu. Makanya kan mulai tergusur pasar tradisional karena harago kok ndak jalih kan. Kenapa orang senang balik ke swalayan kan? Karena barang nan dibeli itu jalih kok harganya. Ya. Sedangkan wak beli di pasar dia ndak tentu barang ko nama nan asli nama tak asli. Maka jual beli itu ujungnya adalah taratim. Itu satunya. Jadi jual beli boleh melanjutkan atau tidak melanjutkan, membatalkan jual beli selama dalam majlis, selama masih itu. Jadi khiyar majlis tawar menawar antara penjual dan pembeli saat berada masih dalam transaksi. Jadi kalau ada barang wak nan wak bali, karena ada kadang-kadang barang restan kan orang yang tidak laku gue. Kecil hasilnya ko barang ko laku pertama. Ada lupa memang orang tak salah tak betul datang. Menggalih ko kalau ndak baduto lambe wak kayu. Ayo tidak nak tahu. Tapi itu pameo orangnya. Menggalih ko kalau ndak dibumbui joduto lambe wak kayu. Ayo tidak kan. Tapi rasanya indak bapak dan.
Kenapa tidak Bapak dan Ibu-ibu? Karena yang dicari dalam bertransaksi itu adalah keberkahan dari yang kita dapatkan ini. Baik, itu yang pertama namanya khiyar majlis. Artinya transaksi dinilai sah dan mengikat secara hukum sejak disepakati jual beli itu apa jual dan beli atau alah go alah lah cocok barangnya alah lah cocok arago alah painyo ke mahkamah secara hukum sejak berpisah itu selama mereka tidak mengadakan kesepakatan untuk ada khiyar, kesepakatan itu menggugurkan hak khiyar setelah dilangsungkan jual beli. Kecuali misalkan dikeciannya di penjual, ambo kalau berkote di rumah baju kok tidak cocok di orang rumah kok sampi kue, kan boleh balian anda ada atau khiyar namanya balik kan. Nang kedua begitu nang ketiga kan. Tapi nomor satu ku selama sudah asal ndak ada syariatna atau syariatna lain do. Selamanya masih selama lah bagian piti lah keluar di kadai. Ikut dalam rangka menjaga hak keduanya. Baik penjual maupun pembeli kan. Supaya keduanya sama-sama ridho, supaya keduanya jangan ada yang tersakiti, maka berlakulah di antara kedua itu hak khiyar melanjutkan atau membatalkan jual beli. Itulah hadis yang wak bahas tadi. Nah nomor satu tadi hadis ampe ratui 800 sampai puluhan 6 iko landasan hak khiyar majlis namanya. Nah, itu nama bincang tadi. Di fikih itu muncul berdasarkan kajiannya terhadap dalil kan. Maka hadis 846 itu hadis yang menjelaskan tentang adonyo khiyar majlis. Pahamnya dulu, paham dong? Ya. Paham khiyar majlis. Jadi selama masih di kadai atau selama masih bado-ado anjo baru alun pai ka mahkamah lai ado dibuatnya syarat selama masih di situ maka berlakulah hak khiyar kan. Badannya kurang pas orang menjual sesuatu dipegang membeli, itu tidak pas. Karena ada orang baiknya tuh, kadang tertentu asal bapak cik barang go, semuanya membeli. Nah, itu tidak betul kan? Syaratnya tidak betul kan? Kenapa? Yakin awak ada yang karusak. Jadi kalau ada awak misalkan jual beli, selama awak di situ je baru contoh misalkan. Orang beli alat peragai dak puas kawak kan. Nah, presonya balinya selama masih situ je ada kurang anu. Masih boleh tibu dan apa? Ndak lo boleh awak bangi ke orang tu. Bagus ndak boleh karena masih di majlis itu kan. Jual beli online ikonan masalah kan. Wak beli barang kau tadi madima barang kau kan. Diluek dilik ini cocok. Tapi sudah dia no kira beda tiba kan. Yang dibuatnya syarat asal baboka tabaya kan. Sana. Karena begitu di COD bana dibayar bana di tempat dibuatnya syarat asal baboka plastiknya membeli. Nggak sama jendak dan itu merusak transaksi. Makanya khiyar majlis menerapkan untuk jual beli online. Itu masalah kan. Jadi problemnya jual beli online itu ketika
Karena cowok ndak dibatangkan, ndak dirung. Bu balik kipet anu kah? Do HP ko bisa pakai alat untuk mengetik. Balik rancak sangat. Kira ndak amuh cek huruf do kan. Itu sama aja indaknya kan. Membeli hendak huruf R misalkan, bayar saya kan dua kan. Itu ndak amuh kan. Pangah membuat R ko ndak amuh kan contoh kan. Saya akan membayar, saya akan bayar. Itu ndak ada juga gunanya. Di kecaan kayaknya banyak loh ele-ele gitu. Itulah hilang berkah. Jadi kalau awak sebagai penjual jangan berniat begitu, hilang barakahnya. Dan bagi Allah menghadirkan orang ke kadai awak itu tidak sulit dengan. Kadang-kadang limo kadai balirik kan. Tiba-tiba orang maduk ke kadai awak. Ada orang yang kurang iman, lah macam-macam panganannya. Di mana balik pamanih tu. Kedapik ini. Anda mu ada pun cari ilo lah iki ilo lainnya ko. Di mana cari ilo dia awak lah. Cari. Kok rami kadainya ko. Malah dia nonyo ko dicarinya. Pamanih kadainya ko. Kainyo semadok orang kan. Cari lo ke Pak Dukun kan. Barami lo di awak tetangga menginap. Kok dia awak lengang di dua kurami se. Cari lo kan. Padahal bapak dan ibu-ibu banyak dukun tu nambah saya. Kalau you pandai nyombe orang muda itu, lo lah nyomang galih seorang kan. Galihnya seorang. Galihnya cin duanya bantu nasi lama jadi orang. Galihnya barang-barang biasa antri orang Bali kan. Ini banyak je dukun tu nambah saya kan. Tu makanya orang pai barubek kata pai dukun disebut orang dukun tu orang pintar kan. Kalau dukun orang pintar, orang yang datang orang andian. Baik, itu pertama namanya khiyar majlis. Jadi selama dalam majlis itu disepakati apa tidak, maka berdasarkan hadis yang pertama berlakulah itu khiyar kan, hak untuk melanjutkan untuk transaksi itu. Yang kedua namanya khiyar syarat. Khiyar syarat itu khiyar yang dijadikan syarat pada waktu akad jual beli. Artinya penjual dan pembeli memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli dengan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Ya, sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Ya, jadi kalaulah bapak dan ibu-ibu laba pisah kaduonyo, maka sesuai dengan syarat yang disepakati keduanya. Jadi setelah ditentukan, aku mau coba bawa pulang dulu ya, manong kau orang rumah. Kalau lagi cocok joinyo, lagi jadi kan. Maka syarat itu disepakati bapak dan ibu-ibu antara penjual dan pembeli sepakati. Misalkan awak sepakat, misalkan kini kalau contoh misalkan beli radio tadi, beli radio gua, jan modelnya, boleh sepakatan dan kira-kira awak sama-sama sepakat. Yang penting sepakat itu tidak boleh melawan ketentuan syariat kan. Ya, tentu alasan yang jelas, pertimbangan yang jelas, sehingga kedua belah pihak merasa aman dan haknya terlindungi kan.
Ibu ngalih pupuk misalkan. Lah dipakainya separuh baru baliknya kawan. Tidak aman. Tau pupuk kalau mulai lah 10 hari baru baliknya ke kadai kan. Lah mulai pupuk ko layu setengah kan. Baru balik. Ibaunya maju dari kadai ancak-ancak se. Tiba di baliknya ko larangkah se pantatnya. Tidak aman. Makanya buat kesepakatan itu. Ada hadis Nabi katakan Bapak dan Ibu-ibu, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu sesuai dengan komitmennya, syarat yang nyobuat. Itu yang dipacikan. Setelah pemilik orang awak, kalau binatang nih pacik talinya. Kalau orang nih pacik, mulut je janji. Maka syaratnya itu yang penting. Ya kan? Al-muslimuna ala syurutihim, kesepakatan awak. Kesepakatan itu tidak boleh pula melanggar syariat. Biasanya hal yang lazim yang disepakati itu misalkan 3 hari misalkan. Di luar dari itu hilanglah syurutnya kan. Ya kan? Dan ikut tentu berlaku kepada terhadap sesuatu yang memang bisa dibuat kesepakatan begitu. Kalau makanan 3 hari itu tidak mungkin kan. Tapi kalau apa namanya sesuatu pakaian atau elektronik ya kan, atau alat-alat petukang dan serta semua yang bisa itu Bapak dan Ibu-ibu itu diakomodir oleh syariat yang disebut dengan apa namanya khiyar syarat kan. Itu yang kedua Bapak dan Ibu-ibu. Jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu-ibu dari apa namanya hadis yang al-muslimuna ala syurutihim itu, orang Islam itu dilihat dari komitmen yang dimiliki. Semua awak sepakai awak bersama-sama juga kawan. Sepakai. Komitmen awak tu nanti pacik. Bila mana awak bersama dalam transaksi dan ada yang mengingkarinya, maka kata Allah, ambo balapeh tangan. Jadi Allah tidak lagi hadir bersama orang yang mereka melakukan transaksi, tapi sudah ada khianat di antara mereka. Jadi kalau ada barang awak yang memang tidak elok, barang itu kecil tidak elok, karena dalam majlis itu masih ada namanya khiyar majlis kan. Ya kan? Lihatnya baju ancak, kironyo tantang katiaknya, lapeh jahitnya kan. Lah dibayarnya kok kan, masih bisa dikadai jo baru dilihatnya kok. Ndak jadi doh, atau ganti jona lain kan. Kironyo pangganti ndak lo ado do kan. Dek jahitnya kok lapeh kan. Ndak dolonan samo do kan. Laibanan samo ndak suko lo warnanya do kan. Ado berlaku hak khiyar. Sebagai penjual ndak boleh kecan kala babali piti kala diambo. Itu hilang barakatnya. Ya, hilang barakatnya. Maka sama awak menggalih makanan kan. Menggalih kan banyak menggalih-galih anu kok. Ndak habisnya kini sambalnya masuknya kulkas, besok campuannya kan. Bananya ibu-ibu kalau menggalih itu nan paling aman tuh pisang sih. Konyo konyo anu kok. Konan tadi harga biasa 8 misalkan contoh 10.000 kan. Aku nan patang alun basi le do kurang stek harganya. Boleh itu kan. Boleh itu kan. Kan. Iko bakwan ko patang alun basi le do. Dek patang gue. Bisa 2.000 kan. Kalau iko cie 2.000. Itu nan hebat menggalihnya kan. Yakin awak ibu-ibu orang Marasunda tak kicuah ke kadai wak kan.
Apa pernah beli tahu di jalan-jalan ke Padang tuh, yang sasoi-sasoi itu, beli tahu kan. Sampai foto makan tahu je kan. Kira makan tahu nan kata nan dua terakhir ibu-ibu, yo bana busuk tahu. Mau muntah makan tahu tu kan. Mungkin tahulah seminggu kali kan. Sehingga tiap balik itu cok pegarah non tahu, balik tahu ibu busuk. Aku baru kok pak. Yang baru tu mungkin baru dapet dinyo, entah baruan mungkin kan barunya banyak kan. Bagi awak yang melakukan jual, awak sebagai penjual, jauhi dia awak nan seromanantun kan. Di samping keberkahan dari Allah, jauh dari awak. Nan kedua, bapak dan ibu-ibu, awak lah melanggar syariat. Maka dari itu badan ibu-ibu, kata para ulama berdasarkan hadis yang membahas tadi, hadis itu bahwa idza anta bayya'ta faqul la khilaba. Itu dikatakan bila mana kamu, Nabi katakan menjual maka katakanlah dengan jujur, jangan menipu. Kemudian jika membeli sesuatu maka engkau mempunyai hak pilih selama 3 hari. Jika kamu rela, ambillah. Tapi jika tidak, kembalikan kepada pemiliknya. Itu ukuran normal 3 hari kan. Dibawanya barang wak pulang, lah dilihatnya, lah dipandangnya, lah dannya. Jadi ikut mesti wak sepakati. Di kecian kau orang penjual itu sebenarnya, kau sama 3 hari kau kalau nyata tidak sesuai dengan orang rumah doa atau so balian-balik aku agak penjual jadi. Akhirnya bapak dan ibu-ibu iyo ndak sesuai baju kodo sampi kiranya. Akan dipakai ndak mungkin, akan dibalian. Awak sebagai penjual lapang dadu si awak. Ada cara di Allah begitu mengganti kawak dan penjual bapak dan ibu-ibu, ada secaranya di Allah digantinya balik kanu kejujuran awak. Maka bapak dan ibu-ibu, kalau dulu kan ada orang pasateh tu, orang galih, namanya apa? Yang bersorak-sorak apa namanya? Obonya ular kayak kadang-kadang. Ibunya kayak ular, potongnya kayak orang masuk alam kotak, potongnya orang kan. Galih ubi gua kan. Tu bapak dan ibu-ibu, ya kok mendapik mungkin dapiknya ketika itu orang terkecuah kan. Tapi bapak dan ibu-ibu hilang di nilai itu kan. Karena bagi Allah menghilangkan berkah itu sangat mudah sekali. Kok kadang-kadang pak dia piti orang seketik hidupnya biasanya, tapi hidupnya bahagia sangat. Ya kan? Itulah bapak dan ibu-ibu yang baik. Yang ketiga bapak dan ibu-ibu disilahkan dengan khiyar majlis kan. Khiyar aib. Bapak dan ibu-ibu, khiyar syarat itu ada agak mirip dengan garansi lah kan. Ada samonyo dengan garansi kan. Kan biasa dewa tu ambo garansi 3 hari kan. Itu cik orang kan. Ya kan. Pokoknya bawalah barang ko ambo garansi barang ko 3 hari. Kalau dalam 3 hari kau ndak amuah do, atau 3 hari kau rusak, atau 3 hari kau ndak cocok do, balik kamari kan. Ya kan. Maka bapak dan ibu-ibu, garansi itu bapak dan ibu-ibu itu dalam rangka memberikan kebebasan kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan. Samo-samonya benar sama memiliki menjamin hak penjual dan pembeli kan. Sehingga mereka tidak dirugikan, tercipta keredaan antara kedua belah pihak. Itu garansi kan. Cuman kadang-kadang ya garansi kok kan kadang-kadang masalah lo kan.
Ya kan? Karena kuanyo di orang membuatnya. Kadang-kadang wak beli lampu kan garansinya lama dibuatnya. Kalau dalam ilmunya umuannya sekitunya tuh kan. Lebih umuan tuh nyomati seorang salah tuh kan. Seminggu sudah garansi mati melampu kan. Tapi kalau dalam salamu tuh nyomati bali ala kainyo kan. Tuh hebatnya. Tuh sekolahnya tuh. Ya kan? Jelas bali lampu kan itu supaya yakin gue garansinya sampai tanggal sekian tahun datang. Nyawa liyo lo nyawa. Iyo setahun tuh. Tapi dalam sekolahnya nama boy, lampuku setahunku kalau dipakai tidak putih-putih kan. Dipakai setelah tahun, tidak lama sudah setahun tuh lalayu lampu kan. Anda amuah meledokan. Kenapa? Itu garansi yang dianggap. Dalam Islam garansi tadi, khiyar syarat tadi, magia syarat kawak dan ada orang yang merasa terzalimi. Ya, baik dan ketiga namanya khiyar aib. Makna aib itu maknanya cacat. Makna aib cacat atau celaka. Berdasarkan hadis yang kita kaji itu, Bapak dan Ibu-ibu, yang ketiga namanya khiyar aib. Apa yang dimaksud dengan khiyar aib? Khiyar aib adalah hak untuk membeli antara melanjutkan atau membatalkan transaksi apabila ditemukan cacat pada barang yang diperjualbelikan. Ada cacat atau aib di barang itu, sedangkan pembeli tidak mengetahui cacat saat akad berlangsung. Kok Bapak dan Ibu-ibu bagi awak menjual yang penjual ko adonan saromantu konsumen awak tarimo saja. Alah yo ngerti nek kok. Anda boleh loh Bapak dan Ibu-ibu, awak dengan angkuhnya awak anda bisa kalau bawa pulang. Bisa dong. Kalaupun orang ditarimonya di orang dengan terpaksa dan hilang keberkahan. Ya. Kan bisa awak lihat barang wakko apakah jatuh atau lain kan. Ya, khiyar aib, pembeli memiliki dua pilihan. Apakah inyo rela atau puas terhadap barang yang diperjualbelikan itu. Kalau inyo merasa terzalimi atau merasa inyo tertipu secara syariat karena ada aib, maka berlakulah di situ hak pilih melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli. Kalau barangku cacat di tangannya, tidak berlaku kan. Makanya bagi awak penjual Bapak dan Ibu-ibu, tentu awak mesti kalau ada yang dari keduanya itu berkhianat, apakah penjual yang berkhianat didutuinya penjual pembeli, ya kan? Maka Bapak dan Ibu-ibu, maka kecacatan itu, kesalahan itu adalah berakibat transaksi yang lakukan itu tidak dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis sampaikan Nabi yang sudah kita bahas Bapak dan Ibu-ibu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimun akhul muslim wa la yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lah. Kecik Nabi awak, orang Islam saudara muslim yang lain. Tidak boleh inyo menjual barang kepada saudaranya, barangnya ada cacat. Kecuali illa bayyanahu, kecuali inyo jalihkan cacat. Ya kan? Jadi kata Nabi, al-muslimu akhul muslim,
Orang Islam itu saling bersaudara. Tidak boleh menjual barang sesuatu ke orang lain yang ada aib illa bayyanahu. Aku yang mau kecan tadi kalau awak menggalih bakwan jual saya dia awak ko nan pantang. Nyo masih lun basi lama jo baru. Atigo 2000 kan. Ko sebentar ko goreng ko. Ada uci kan. Nah, mana ketujuan? Kalau saku agak tipih, kalau kami sekolah parabe esok nan basi-basi tangguang tu balik ya. Gitu. Kami parabe esok itu juga ti. Namanan murah banyak tu nak balik kan. Murah banyak lo lah kan. Ah tu nak balik. Hai kan. Kau membandani ibu, kalau awak jelaskan bahwa barang kau memang barang kau cacat, tak ada. Ya kan? Nah, kalau di toko buku, kalau beli buku cuk tuh. Kalau mahasiswa murni cari buku yang murah, yang isinya sama tapi lah tangga-tangga kulitnya. Cari yang murah meriah, isinya itu. Nah, itu kan. Kalau cari buku nan aslinya, harga 150, aku 40.000 kan. Nah, itu. Karena dia ada kulitnya penuh isinya. Ternyata dalam hadis itu disebut Nabi awak kalau dijalehkan itu boleh. Tapi kalau tidak dijelaskan, ingat bahwa awak mencari keberkahan. Nan kadi makanan nan kabelanjuan nan kau pakai nan kadi semua itu Bapak dan Ibu sangat tergantung dari keberkahan yang kita dapatkan. Bila mana Bapak dan Ibu kita menjual sesuatu, ada orang yang terzalimi dari transaksi itu, maka kitalah sebagai penjual yang akan rugikan. Ada beberapa hikmah. Inyolah nang kanun. Kalau awak yang terzalimi, yang awak kan terzalimi mak doa. Maka cerita tadi capek narinya pitih kok hilangnya sangat capek. Dek jadi sebegini dah. Biasalah. Ya. Kalau nak ketujuh dia mak giang ke kamu mah. Tapi itu tak semua orang paham hak khiyar. Itu cerita tadi. Ini kan untuk awak nama galih itu misalnya. Atau awak yang membeli sebelum kalau di majelis itu sampaikan kayaknya kalau ndak suku pun ndak jadi kuah. Jadi itulah khiyar namanya itu kan. Ya kan. Kalau orang sampai mana itu, lihat barangnya gue. Kalau ada di kada itu dibuatnya megang berarti beli, jangan beli sinan kan. Ya kan. Asal pacik barangku atau bayi awak aja tahu kan. Tapi lawak kulimei, itulah bali awak keluar di majlis kan. Kecuali yang kau kalau rusak, dalam 3 hari kau mau belian kau kalau ada yang tak Atu yang sesuai syariat. Amalkan dia awak nama galih muda itu kan. Ya, di kiar syarat, kiar majlis, kiar ain, itu adalah bentuk cara piranti. Jangan ada orang-orang yang bertransaksi yang merasa dirugikan. Ya kan? Apakah pihak penjual maupun pihak pembeli? Selama itu ada Bapak dan Ibu-ibu, yakin awak. Kau beli baju awak senang, beli mereka puluh awak penjual senang lo. Maka selama awak lakukan itu, yakin keberkahan diberikan oleh Allah. Baik, ada beberapa hikmah. Kenapa kok khiyar iko? Beberapa hadis yang awak kaji iko
disyariatkan di agama awak. Pertama, Bapak dan Ibu-ibu, hikmah dari transaksi khiyar itu adalah supaya pihak yang melakukan transaksi itu tidak ada yang dirugikan. Itu pertama. Jadi syariat adanya pihak yang supaya tidak ada yang dirugikan, supaya kedua pihak itu merasa rela dengan transaksinya. Yang kedua, Bapak dan Ibu-ibu, supaya mendatangkan kepuasan dan kenyamanan bagi penjual maupun pembeli. Kok penting di awak, Bapak dan Ibu-ibu, supaya dapat di awak berkah itu. Makanya di awak menggalih dan jalih-jalih sih. Ya kan? Orang kadang-kadang kalau kami yang kadai ATK, kadai army dia itu ndak boleh ada kecen ndak boleh kalau menjual barang orang minta kwitansi kosong, ndak boleh. Kan ada tuh kalau orang kantor-kantor kadang-kadang yang kagak ciluah kalau itu ala dia melakukan kwitansi kosong, apa kondisinya seorang kan. Ya. Itu loh kan. Untung saya menjual beli goreng tidak ada pakai kwitansi. Tidak boleh jual beli mereka itu. Barang di balinya segitu tulis kan. Kalau kau minta kwitansi kosong, biar tidak jadi membeli itu. Kenapa? Karena hilang berkahnya di awal. Itu badan ibu-ibu kepuasan kedua belah pihak. Yang ketiga, menghindari terjadinya gharar. Kan minggu kepetang awak kaji 7 macam jual beli yang dilarang di agama. Mungkin kalau ibu-ibu mencatat masih ada tuh 7 kola yang harus awak jauhi kan. Kalau awak transaksi dan 7 macam iko jauhi di awak sejauh-jauhnya. Ya. Jual beli, tipuan, dimaksudkan. Baik Bapak dan Ibu-ibu, menghindari terjadinya gharar dalam transaksi jual beli kan. Ya kan? Makanya Ibu kalau bulan puasa besok menggalih namanya kok. Pembukuan luri-luri sih. Kok kadang-kadang sudah berbuku tuh orang menyumpah. Alah. Kan orang tidak bisa mencubo kan. Ya kan. Orang laro kan. Ili orang gulainya wana lama, kironya ala ndak bado ban. Bagi awak menggalih kowe ana se. Jan pikir dia piti nang kabanyak kan. Di Bali beko kau ndak jatuh ameng ndak kau kan. Lanjut Bapak dan Ibu-ibu, apalagi gunanya supaya jangan terjadi cekcok, pertengkaran dan perselisihan antara penjual dan pembeli. Dan itu Bapak dan Ibu-ibu, ketika yang namanya akad jual beli sudah kita bahas dulu. Ketika sudah terjadi akad jual beli, terjadilah perpindahan hak dari penjual ke pembeli kan. Ya. Terjadilah perpindahan hak dari orang dan menjual berpindah ke pembeli. Si pembeli mereka belum ada balasan atau bayarannya atas pembelian barang itu kan. Karena memang sudah berpindah haknya, maka jago dia awak elok-elok paliaro dia awak. Hak khiyar itu salah satu opsi Pak dan Ibu-ibu menjago jangan sampai ada konsumen awak yang terzalimi kan. Itu hebatnya orang-orang Cina Bapak dan Ibu-ibunya yang jago itu kan. Jagonya itu kan. Tapi ini berjalih-jalih saja kan. Di awak kan tak mau itu. Kadang-kadang dia labo kok Allah talipik takulai lo sekali lagi kan. Jamu itu mana kan. Kenapa? Karena awak dalam rekan. Baik, dari 4 hadis yang sudah kita bahas, kira-kira itu yang bisa kita bahas kesimpulan babul khiyar. Insya Allah minggu depan kalau tidak ada halangan wak bahas babur riba. Bab riba leh. Kok penting sekali
Karena hari kini nangko transaksi ribawi itu banyak ado dalam kehidupan masyarakat awal. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu-ibu karena kajian babul muamalah iko transaksi sesama manusia iko berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman kan. Demikian, terima kasih dan Allahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.